Halo everyone, bersama lagi dengan saya Uncle Mandil 24. Selama beberapa menit ke depan, saya akan menulis, berbicara, dan membagikan sesuatu hal di channel pribadi saya ini. Sesuatu hal itu yang akan saya bagikan adalah berkaitan dengan eksistensi Allah, eksistensi dari Roh Allah, dan eksistensi firman Allah. Topik dari eksistensi Allah, rohnya, dan firman-Nya yang akan saya bagikan dalam channel pribadi saya ini merupakan pertanyaan yang selama ini muncul dalam diri saya. Tidak hanya pada waktu saya dewasa, melainkan pertanyaan itu sudah ada sejak saya masih kecil. Dan selain topik mengenai eksistensi Allah, saya juga akan bercerita tentang jawaban atas pertanyaan yang muncul itu. Jawaban yang akan saya bagikan ini adalah berupa kesaksian hidup atas perjalanan hidup saya dan bertemu dengan Tuhan sejak saya berusia 5 tahun. Dan juga dari pembelajaran yang akan saya lakukan sejak kecil hingga saat ini. Dan sekarang saya akan memulai dari eksistensi Allah, Roh Allah, dan firman Allah. Dalam Alkitab Perjanjian Lama yang di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3, saya akan membacakan Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 dimulai dari ayat yang pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dan ayat yang kedua, belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dan ayat yang ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jadi ini adalah Kejadian pasal 1 ayat yang pertama sampai yang ketiga yang sudah saya bacakan. Dari versi Alkitab Bahasa Indonesia yang sudah saya bacakan dalam ayat tersebut, sangat jelas dituliskan tentang eksistensi Allah, Roh Allah, dan firman Allah. Pertama, tentang eksistensi Allah. Dalam Kejadian tadi pasal yang pertama, ayat yang pertama disebutkan tentang Allah. Kedua, eksistensi Roh Allah dalam Kejadian pasal 1 ayat yang kedua disebutkan Roh Allah. Ketiga, eksistensi dari firman Allah disebutkan dalam Kejadian 1 ayat yang ketiga, berfirmanlah Allah. Jadi dalam Kejadian 1 ayat 3 sudah dijelaskan tentang eksistensi Allah, rohnya, dan firman-Nya. Jadi dari pembelajaran Alkitab yang saya pelajari secara pribadi, ketika saya mempelajari dari versi Alkitab Bahasa Indonesia, yang saya dapatkan atau yang saya pahami adalah bahwa eksistensi Allah, rohnya, dan firman-Nya dijelaskan di awal dari kitab pertama, yaitu Kejadian pasal 1 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Dan dari kejadian tersebut, saya memahami bahwa Allah memiliki roh dan Allah memiliki firman. Dengan kata lain, bahwa di dalam diri Allah ada rohnya dan ada firman-Nya. Selain itu, yang saya pahami dari Kejadian pasal yang pertama ayat 1 sampai 3 adalah bahwa Allah hidup oleh rohnya dan Allah menciptakan oleh firman-Nya. Itu berarti bahwa antara rohnya dan firman-Nya itu adalah melekat atau ada di dalam diri Allah itu sendiri. Allah tidak diciptakan, tetapi Allah sudah ada pada kekalan. Apa artinya? Artinya tidak dibatasi atau tidak dapat dihalangi oleh ruang dan waktu. Dan yang saya pahami dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3 bahwa ternyata dapat dibedakan antara roh Allah dan firman Allah. Ketika Allah berfirman, maka dapat terlihat dengan jelas bahwa yang keluar dari diri Allah, apa yang Allah ucapkan, itu adalah firman Allah, dan Allah itu hidup oleh karena rohnya. Tetapi tidak hanya berhenti sampai di sini, saya juga harus melihat dari sisi bahasa asli
Ibrani Alkitab. Saya memang bukan orang Ibrani. Saya adalah orang Indonesia yang diletakkan Tuhan. Sebelum dihadirkan Tuhan di bawah matahari ini, Alkitab sudah ada terlebih dahulu. Dan sangat penting bagi saya, bagi diri saya untuk melihat Alkitab itu dari perspektif atau pandangan Allah. Tentang siapa penulis yang diilhamkan Allah untuk menuliskan firman Allah. Dan budaya dari Alkitab itu sendiri, bagi saya secara pribadi, sangat penting untuk mempelajari Alkitab dengan sudut pandang Allah dan budaya itu sendiri dan bahasa itu sendiri. Saya percaya sebagaimana para penulis yang dipakai oleh Allah untuk menuliskan semua pernyataan Allah itu, juga oleh Roh Allah menuntun saya secara pribadi kepada seluruh kebenaran. Saya masih terus belajar di bawah matahari ini. Belajar untuk mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Allah yang sebenarnya. Untuk saya bisa memahami kehendak Allah, maka yang saya lakukan adalah berserah pada Roh-Nya untuk diajari dan dipimpin, serta saya mengambil bagian dalam waktu, tenaga, dan seluruh hidup saya dalam mempelajari firman Allah yang sudah dinyatakan dalam Alkitab. Saya mempelajari firman bukan untuk menambahkan kasih Allah pada saya, tetapi sebaliknya, ketika saya mempelajari Alkitab dalam pimpinan Roh-Nya, maka sayalah yang bertambah mengasihi akan Allah. Kasih Allah sudah sepenuhnya dicurahkan, diberikan pada saya. Kasih Allah sudah sepenuhnya dicurahkan kepada saya. Tidak ada sesuatu apapun yang membuat kasih Allah itu bertambah. Sayalah yang harus menambahkan kasih saya kepada Allah yang sudah mengasihi saya terlebih dahulu. Itu sebabnya betapa pentingnya bagi saya mempelajari Alkitab dengan melihat dari sudut pandang Allah melalui penulis yang dipakainya, serta budaya dari para penulis pertama yang dipakainya. Dan kali ini saya mempelajari Kejadian 1 ayat 1-3 dari teks asli Ibrani itu sendiri. Walaupun sedikit sulit mempelajari dari bahasa asli Alkitab itu, namun saya tetap berusaha untuk pelan-pelan mempelajari dari teks asli Ibrani Alkitab. Banyak cara untuk bisa belajar teks asli Alkitab. Tidak ada kata terlambat dalam belajar Alkitab. Selagi masih hidup di bawah matahari ini, itu berarti masih ada kesempatan untuk belajar. Karena hanya orang hiduplah yang membutuhkan belajar yang dapat belajar. Salah satu bahasa asli Alkitab yang dipakai adalah bahasa Ibrani, atau disebut juga dengan Hebrew. Kitab Kejadian dalam bahasa Ibraninya ditulis dengan Bereshit. Bereshit yang artinya pada awal dari. Itu sebabnya kitab Kejadian atau Bereshit berisikan tentang permulaan dari sesuatu seperti ciptaan, manusia, bangsa, dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya akan membagikan apa yang saya pahami dalam pembelajaran Alkitab Kejadian pasal 1 ayat 1-3 dari teks asli Ibrani itu. Pertama, Kejadian pasal 1 ayat 1 dalam teks Ibraninya dikatakan Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz. Berkaitan dengan eksistensi Allah dari teks Ibrani pada ayat 1 ini dituliskan dalam kata Elohim. Allah memakai Musa sebagai penulis dari kitab Bereshit atau kitab Kejadian, dan Musa menuliskan di awal kitab yang ditulisnya dengan kata Elohim. Hal itu dapat dilihat
dari ayat yang pertama, tidaklah suatu kebetulan kata Elohim dituliskan di awal kitab Musa ini. Kejadian atau Bereshit adalah salah satu dari Torah, tulisan Musa. Mulai dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Jadi kelima kitab yang disebut dengan Torah yang ditulis oleh Musa ini dan Kejadian atau Bereshit itu ada di. Ketika saya mempelajari gramatikal Ibrani tersebut, setiap kata yang dituliskan tentunya memiliki struktur yang disesuaikan dari katanya. Karena dalam gramatikal Ibrani itu ada yang berkaitan dengan number, gender, verb-nya terdiri dari beberapa bagian, dan juga harus melihat sores atau akar kata itu, dan lain sebagainya. Bila dilihat dari gramatikal Ibraninya bahwa kata Elohim memiliki bentuk noun singular, yaitu Eloha. Kata Elohim tergolong dalam plural atau jamak yang memiliki bentuk nomina maskulin. Mengapa tergolong jamak? Karena kata Elohim, karena terdapat kata im dan kata kerja yang seharusnya dipakai untuk jamak adalah verb jamak pula, tetapi untuk kata Elohim yang bentuknya jamak dikenakan verb singular. Dan verb yang diletakkan adalah verb yang tidak boleh dikenakan kepada ciptaan, melainkan hanya kepada Allah. Verb yang dikenakan adalah bara, yang artinya menciptakan tanpa bahan. Dan dari kata verb yang dikenakan yang berbentuk singular, maka kata Elohim tidak diartikan dengan Allah-Allah, melainkan diartikan Allah. Dan kata El yang melekat pada kata Elohim memiliki makna, yaitu kekuatan terbesar. Kata El tidak sama dengan kata sandang, melainkan kata El yang ada pada kata Elohim menunjukkan sifat Allah, yaitu memiliki kekuatan terbesar atau kemahaagungannya. Makna dari bentuk plural atau jamak pada kata Elohim berkaitan dengan roh Allah dan firman Allah yang ada melekat pada diri Allah itu sendiri. Jadi, yang dimaksudkan oleh Musa dalam Kejadian 1 ayat 1 adalah Allah yang dalam diri Allah ada rohnya dan ada firman-Nya. Jadi bukan Allah-Allah. 2. Kejadian 1 ayat yang kedua, saya akan bacakan dari teks asli Ibraninya. Heharetz ayetah tohu vabohu vekoshek al pene tehom. Veruah Elohim merah kefet al pene hamayim. Jadi itu dari teks asli Ibraninya ya. Sekarang dalam ayat yang kedua teks Ibrani, teks asli Ibrani berkaitan dengan eksistensi roh Allah sudah dituliskan dengan menyebutkan Veruah Elohim. Veruah Elohim tidak disebutkan Veruah itu milik dari ciptaan, melainkan Veruah itu disebutkan pada Allah, yaitu Veruah Elohim. Jadi Veruah itu roh Elohim Allah, roh Allah. Ketiga, saya akan bacakan dalam Kejadian 1 ayat yang ketiga. Vayomer Elohim yehi or, vayehi or. Dari teks Ibrani Alkitab tentang Kejadian 1 ayat yang ketiga yang menunjukkan eksistensi firman Allah adalah dengan tulisan kata Vayomer Elohim. Artinya, dia berfirman. Siapa yang berfirman? Yang berfirman adalah Allah.
Arti lain dari berfirman adalah bersabda. Sabda atau firman yang keluar dari mulut Allah adalah sangat berkuasa. Melalui sabda Allah atau firman yang diucapkan Allah, segala sesuatu jadi. Hal ini menunjukkan bahwa firman yang keluar dari mulut diri Allah sendiri adalah sama sehakikat dengan Allah itu sendiri. Sebab firman itu ada di dalam diri Allah. Dan ketika Allah berfirman, maka terjadilah. Semua jadi. Yang berikutnya adalah kesaksian saya pertama bagaimana saya bertemu dengan Tuhan di usia 5 tahun. 5 tahun itu adalah masa imut-imutnya saya, ya. Ya, sampai sekarang juga pasti imut-imut ya. Ya, puji Tuhan. Dan 5 tahun itu saya melihat bagaimana saya bertemu dengan Tuhan melalui sebuah peristiwa yang pada waktu itu mama saya menangis, sedih. Dia mungkin kecewa ya. Karena apa? Karena suami atau orang yang dia cintai, yang dia sayangi, menunjukkan ketidaksetiaannya dalam pernikahan. Dan itu sangat menyedihkan hatinya. Seorang istri, seorang ibu sangat tersakiti ketika melihat sebuah ketidaksetiaan dalam janji suci pernikahan. Ya, dan itu membuat hati seorang ibu sakit ya, sedih. Dan itulah yang dialami oleh mama saya. Dan mama saya menangis, dan kata-kata yang saya ingat pada waktu itu adalah kurang apa saya? Kurang apa saya? Sehingga melakukan ketidaksetiaan di luar sana. Dan saya tidak terlalu paham maksud dari banyak pembicaraan dari mama saya. Tetapi saya menangkap ketika melihat mama saya sedih, menangis di usia saya 5 tahun pada waktu itu, yang ada dalam pikiran dan mulut saya adalah kata Tuhan. Saya mengingat akan Tuhan karena saya pernah juga pada waktu itu adalah sekolah minggu. Jadi yang saya ingat itu adalah Tuhan, mama saya sedih. Tuhan, mama saya sedih. Dan saya juga menangis pada waktu itu. Menangis. Tapi karena saya berusia 5 tahun gak bisa berbuat apa-apa. Makanya saya berkata, Tuhan, mama saya sedih. Nah, ketika peristiwa yang dialami oleh mama saya itu, disitulah saya bertemu dengan Tuhan. Buktinya apa? Saya mengingat Tuhan. Saya memanggil nama Tuhan di tengah-tengah peristiwa kesedihan itu. Saya memang tidak bertemu langsung secara pribadi dalam arti face to face. Tapi ketika saya mengingat nama Tuhan dan memanggil nama Tuhan, di situ saya merasakan bahwa Tuhan itu ada. Inilah kesaksian saya yang pertama. Nanti saya akan lanjut di kesaksian-kesaksian saya berikutnya, ya. Jadi inilah pembelajaran yang saya sharekan di dalam channel saya pribadi. Saya tidak tahu apa yang saudara alami, apa yang saudara rasakan, apa yang saudara sedang gumulin. Tapi hari ini pembelajaran yang begitu penting dalam diri saya mengenai eksistensi Allah, mengenai keberadaan Allah itu, mengenai eksistensi rohnya, mengenai eksistensi dari firman-Nya. Di sini saya menuliskan bahwa saya belajar sampai hari ini. Di bawah matahari ini saya terus belajar. Belajar untuk mengenal akan
pribadinya. Belajar untuk mengenal, membaca Alkitab itu. Supaya apa? Supaya saya terus menambahkan kasih saya kepada Allah yang telah mengasihi saya secara penuh terlebih dahulu. Jadi bukan menambahkan kasih Allah, saya mempelajari Alkitab, melalui saya bertemu dengan Tuhan, bukan menambahkan kasih Allah. Karena Allah sudah mencurahkan seluruh kasih-Nya kepada saya yang berdosa ini. Dan saya belajar Alkitab, saya belajar untuk mengenal apa yang menjadi kehendak-Nya. Itu supaya saya menambahkan kasih saya kepada Allah. Inilah yang saya tuangkan di dalam pembelajaran melalui channel pribadi saya. Kiranya Tuhan yang memberkati. Tuhan yang memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan. Hari ini saya secara pribadi sudah memberikan waktu saya mempelajari firman-Mu, supaya saya memahami firman-Mu dan menambahkan kasih saya kepadamu. Roh-Mu yang menuntun saya kepada seluruh kebenaran-Mu. Bapa, terima kasih buat momen-momen di mana saya bertemu pada waktu usia 5 tahun lewat situasi. Di situ Engkau hadir, Engkau nyata. Kiranya juga Engkau yang campur tangan. Engkau yang hadir juga pada orang-orang sahabat yang melihat channel ini, yang berkunjung dalam channel ini. Engkau juga yang hadir dalam hidup mereka, dalam situasi yang mereka hadapi seperti apapun. Engkau ada berbicara pada mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu Yesus aku berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati.